Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada staf penggembalaan di tempat ini yang mempercayakan pelayanan kepada saya pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Heru Cahyono. Saya adalah Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia di Kota Karawang. Ya. Tapi hari-hari saya adalah pengurus sinode di pusat, kemudian dosen di seminari Bethel di Jakarta. Ya, saya gunakan waktu 40 menit kurang lebih ini untuk kita sharing firman Tuhan. Ibu Bapak siapkan di Amos 5 ayat 4 sampai 6. Amos, kitab Amos. Sebelum baca saya memberi gambaran tentang Amos ini. Kitab ini adalah satu kitab yang disampaikan sebagai bentuk kritik, teguran keras terhadap Israel yang saat itu memang sedang berada pada masa kesuksesan di bawah pemerintahan seorang Raja Usia yang saat kurang lebih tahun 760 sampai 755 sebelum Masehi. Ini masa kesuksesan dari Israel, masa puncak kejayaan. Secara finansial mereka jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Ya, setelah Daud, karena Usia ini adalah seorang raja yang memiliki keterampilan cukup banyak, salah satunya adalah sistem pengairan yang baik. Sehingga Israel pada masa ini adalah masa yang sedang berada pada masa kesuksesan, ya, masa kejayaan. Ekonomi rakyat meningkat sehingga kesejahteraan mereka meningkat, mereka secara finansial dicukupi dengan baik. Inilah kondisi Israel yang terbaik yang pernah ada dalam sepanjang sejarah. Setelah itu mereka hancur di bawah pemerintahan raja-raja berikutnya. Namun keadaan makmur ini telah merubah perilaku bangsa itu, merubah perilaku masyarakat. Saya pikir ini penyakit umum ya Pak, Ibu. Kalau lagi susah biasanya cari Tuhan tuh. Kalau lagi susah, tertekan, menghadapi banyak pergumulan di hidup, biasanya nggak jauh-jauh tuh kepada Tuhan. Tapi di saat semua baik, everything is okay begitu, semua kondisi menyenangkan, ekonomi baik, kondisi kesehatan baik, biasanya mirip seperti bangsa Israel ini. Mereka kemudian berubah setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tetapi ada sikap-sikap yang mengikutinya. Kemudian mereka menjadi tinggi hati, mereka sombong, dan perilaku-perilaku turunannya. Seperti benar sendiri, menang sendiri, dan semena-mena. Itu yang dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel di masa itu. Sehingga perilaku takut akan Tuhan tidak lagi ada di dalam kehidupan mereka. Lebih mengandalkan kekayaan, lebih mengandalkan kemakmuran, lebih mengandalkan kekuasaan ketimbang mengandalkan Tuhan. Saya bikin statement lagi. Ini perilaku umum. Tidak hanya terjadi di masa ini. Di masa lalu. Dan tidak pernah berubah juga sampai seterusnya gitu. Saya seorang gembala. Perilaku begini sering terlihat di dalam penggembalaan saya. Ada jemaat yang saya cerita seseorang, satu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi oleh karena usahanya bangkrut begitu. Saya lihat luar biasa perubahannya secara rohani terlihat, indikatornya itu sering ada di gereja, ibadah ikut semua. Hampir tidak ada ibadah-ibadah yang kategori terlewat, bahkan doa pagi juga hadir begitu. Ya gampang terlihat, ya gampang terlihat. Tapi kalau sudah sukses, dibesuk pun, aduh sorry sibuk, begitu. Ya. Tapi kalau ketimpa masalah lagi, cari Tuhan lagi. Ya. Itu di tempat saya. Di sini kayaknya enggak ada. Di Arab banyak.
Ibu, Bapak, Saudara sekalian, dari ayat yang saya ingin baca, saya ingin mengajak Anda dan saya coba introspeksi sejauh mana Anda memahami panggilan Allah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita dipengaruhi oleh keadaan di luar kita, keadaan finansial kita, keadaan baik-baik kita itu saja, atau memang kita dasarnya dari dalam, dari hati, kita memang orang yang mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya. Mari saya baca ayat ini dulu. Saya baca ayat 4 dari pasal 5 dan 6. Sebab beginilah ya, firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dari Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, inilah kondisi yang saya ceritakan tadi yang menyebabkan ayat ini kemudian disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Saya mengeksegesi ayat ini dulu ya, Bapak Ibu, saya bantu kita untuk memahami. Yang pertama saya mulai dari kata carilah Tuhan. Apa sebenarnya makna dari kata ini? Dalam leksikon, kata carilah ini punya beberapa arti. Tapi arti yang, coba ke slide saya. Arti yang pertama dari kata carilah, ya, ini adalah sebuah tindakan untuk mencari atau menemukan sesuatu hasil dari sebuah kehati-hatian. Jadi mencari dengan hati-hati lah kira-kira seperti itu. Berarti memang ada panggilan di dalam mencari sesuatu, dalam hal ini adalah objeknya Tuhan yang dicari supaya tidak sembarang mencari, kira-kira seperti itu. Carilah di sini supaya Anda tidak sembarang mencari, harus dengan cermat, harus dengan tepat. Apa artinya? Apa artinya? Artinya ternyata memang kemungkinan orang bisa salah cari. Sekarang ada banyak orang menawarkan diri, ada banyak agama menawarkan diri jalan menuju ke sorga. Ada banyak orang-orang mengklaim nabi, mengklaim orang yang bisa mengantar masuk ke sorga. Tapi dari mimbar ini saya katakan, hanya dialah yang bernama Yesus Kristus yang mampu menghantar saudara dan saya masuk dalam kerajaan sorga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ibu Bapak, kalimat ini mungkin bagi Anda biasa. Tapi bagi saya tidak biasa. Kenapa? Kalau Anda pernah mengalami apa seperti saya alami di masa-masa lalu di mana saya tidak seperti Anda yang terlahir di dalam Kristen misalnya. Tapi bagi saya orang yang dari seberang sana, bagi saya yang tidak pernah mengenal Injil. Dari saya keluarga rumpun apalagi suku Madura kayak saya begini ya. Jadi Kristen tuh aneh. Itu sebabnya ketika saya percaya kepada Tuhan, tentu ini sesuatu perubahan yang besar sekali bagi saya. Dan saya memaknai kalimat saya tadi, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Itu sesuatu yang besar sekali artinya bagi saya. Sebab dari kecil sudah didoktrin begitu rupa tentang konsep masuk surga itu seperti apa. Lantas berubah ketika percaya kepada Tuhan. Karena ternyata surga, menuju kepada surga bukan hasil dari kuasa kita sendiri. Anda tidak bisa menjadi benar karena kita berusaha benar. Kita menjadi benar karena kita dibenarkan oleh Allah. Manusia ini berdosa dan telah kehilangan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang kita buat sebenarnya tidak pernah mengangkat kita, mengantar kita menuju ke surga. Tidak mungkin. Sambil contoh misalnya. Sambil contoh. Dulu saya diajar begini. Tahapan menuju ke surga itu berat. Di ujung paling terakhir itu adalah sebuah jembatan. Namanya jembatan Siratal Mustaqim. Anda tahu enggak? Itu jembatan bawah neraka, sono surga. Jembatan itu terbuat dari rambut dibelah 7. Rambut dibelah, ini kiai saya ngajar. Rambut dibelah 7 Pak.
Jangankan rambut Pak, bambu satu belum tentu lewat kita. Belum tentu lewat. Saya pernah pelayanan di Toraja sana ke atas tuh ada satu jembatan di bawah sungai nggak terlalu dalam, tapi jembatannya pakai bambu. Bambunya juga nggak satu, bambu tuh diikat 4 kalau nggak salah, tapi agak lebar panjang itu. Ada teman saya pendeta ngerangkak Pak lewat Pak, nggak bisa, takut dia. Itu bambu 4 loh, bukan bambu satu. Lah ini rambut di belah 7. Rambut Pak, nih rambut nih. Saya khawatir kalau konsep teologi ini benar, yang masuk surga itu paling tukang sirkus doang tuh. Enggak ada yang masuk tuh. Ya siapa yang mau masuk? Gitu kan. Tapi saya bersyukur bersama orang Kristen yang lain yang ada di ruangan ini. Anda bisa masuk surga bukan karena kita, tapi karena dia telah mati di atas surga itu. Dia mati di salib itu. Supaya saudara yang tidak benar menjadi benar karena pembenarannya. Itu yang saya maksud. Jangan salah cari. Carilah dengan hati-hati. Dan saya bersyukur bersama Anda karena Anda menemukan yang benar itu. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan, engkau akan hidup. Tuhan di sini bukan Tuhan sembarang. YHWH di sini yang kemudian diterjemahkan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Kata cari juga Bapak Ibu, ini sebuah tindakan konsultasi sebenarnya. Jadi kata cari di situ, carilah ini sebagai bentuk konsultatif sebenarnya. Sebuah tindakan bertanya-tanya. Carilah di sini membuktikan Anda dan saya lemah. Coba klik. Anda dan saya itu tidak paham. Anda dan saya ini buta. Anda dan saya penuh kekurangan. Kita semua punya kekurangan, punya kelemahan, tidak maha tahu. Sekarang kita mencari yang benar gitu. Tidak ada cara lain. Kecuali Anda bergantung kepada yang tahu. Supaya Anda yang tidak tahu mengerti apa yang ditahui. Saudara yang gak terbatas menjadi tak terbatas karena sang tak terbatas itu menolong kita. Kan gitu kira-kira. Anda mencari Tuhan yang maha tahu, omniscient kan. Allah yang maha tahu menolong saudara yang tidak tahu menjadi tahu kebenaran. Allah menolong kita yang maha besar supaya saudara dan saya yang kecil ini bisa dibesarkan dalam kemuliaan Allah karena kemuliaannya. Ini membantu saya dan saudara memahami itu. Jadi carilah di sini adalah sebuah tindakan konsultasi. Maka sebagai orang benar, ini refleksi bagi kita. Jangan ada satu hari pun dalam hidup ini tanpa kita meminta pertolongan kepada Tuhan kita lewati. Jangan ada satu keputusan pun yang kita buat tanpa kita konsultasi dengan Tuhan. Jangan ada sebuah pilihan yang kita pilih dalam hidup ini tanpa kita berdoa memintanya dulu kepada Tuhan. Sebagai orang benar, sebagai orang percaya, kebergantungan kepada Allah menjadi sangat penting dalam hidup kita. Kita gak mau tahu kan Pak. Kita nggak banyak tahu kok, kita nggak mengerti apa dalam hidup ini. Apa yang kita bisa tahu 10 menit dari hari ini, dari sekarang? Nggak tahu. Jangankan besok, 10 menit dari sekarang nggak tahu. Ada orang berapi-api begini itu belak mati. Ada banyak pendeta gereja Betel Indonesia mati di mimbar itu. Iya kan? Ada rekan saya di Tasik beberapa waktu yang lalu. Lagi semangat, pengurapan. Wah, yang diurapi nggak roboh, dia yang roboh. Meninggal. Beliau meninggal di mimbar. Setelah pengurapan tuh roboh, meninggal. Ya, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Pak. Jangan bilang begini, Pak Pendeta Anda duluan dari saya Pak, saya lebih muda dari Anda. Belum tentu. Belum tentu, yang muda-muda jangan ngomong gitu ya. Anda bisa duluan daripada saya. Gitu. Jadi gak ada orang yang tahu. Karena itu biarlah kita dengan rendah hati terus mencari, berkonsultasi dengan Tuhan. Saya memandai konsultasi ini membangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, mencari kehendaknya, terus menyembah Tuhan. Yang berikut, kata mencari ini saya masih etimologi ya, saya masih mengkaji, mengeksegesi kata ini. Ini dari kata daras kan. Kata daras, cari itu punya arti yang ketiga adalah mencari dengan keras, mencari dengan sungguh-sungguh. Jadi mencari di sini mencari dengan sungguh-sungguh, menemukan dengan serius, dengan berdarah-darah, kira-kira seperti itu. Tidak asal-asalan gitu untuk memperolehnya. Karena mencari kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah. Ada harga yang mahal untuk bisa menemukan kebenaran itu dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ini menolong saudara saya. Carilah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan dalam hidup ini. Memang godaan untuk mencari yang salah dengan tindakan yang salah itu banyak memang. Bisa dari luar ya, dari dalam, dari luar maksud saya.
eksternal, internal. Yang dari luar ada banyak tawaran kemudahan dari luar. Sehingga kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Ada tawaran sukses tanpa proses gitu, itu banyak sekali. Yang saya maksud gini, ada orang mau sukses besar tapi tanpa proses, tanpa harga gitu. Saya kebetulan pendidik, ada banyak orang di dunia pendidikan ingin memperoleh gelar kesarjanaan tanpa proses. Padahal gelar kesarjanaan itu kan kalau diproses dengan benar, proses itu membentuk kematangan orang. Ketika kuliah mempertanggungjawabkan disiplin, hasil kerja ilmiahnya, mempertahankan sampai di meja ujian, skripsinya, tesisnya, disertasinya gitu kan. Itu kan membentuk proses kematangan kita. Itu yang mahal sebenarnya. Tapi kan ada beberapa orang menjadi tidak melihat itu gitu loh. Padahal proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Tidak akan. Ya. Tapi ada kan begitu. Jadi sarjana cuma 3 bulan dapat sarjana. Yang lebih parah gelar doktor cuma 3 bulan. Pertemuan 3 kali. Pendaftaran, pembayaran, wisuda. Apa-apaan gitu. Dan itu tidak hanya di dunia sekuler, di dunia teologi juga ada. Sekali lagi, proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Tidak akan. Kenapa Tuhan harus membawa orang Israel berputar 40 tahun? Kenapa? Kenapa dia melakukan itu gitu? Karena Tuhan tidak mengedepankan goal. Dia lebih menghargai proses. Bukankah Tuhan bisa menarik garis lurus dari Goshen ke Kanaan yang mungkin bisa ditempuh hanya mungkin 2 minggu saja. Tapi berputar sampai 40 tahun. Karena dalam 40 tahun tuh Tuhan memproses bangsa itu. Sampai akhirnya dia keluar seperti emas yang murni memasuki Kanaan. Seperti itulah gambarannya lah dalam hidup ini. Tuhan kadang-kadang tidak mengizinkan kita langsung memperoleh goalnya. Tapi diizinkan melalui proses. Dan proses ini kadang mengucurkan banyak air mata. Mencari Tuhan itu bukan hal yang mudah. Maka carilah Tuhan, ada harganya pasti. Tapi yang melakukannya akan memperoleh hidup. Nah, itu kan jawabannya. Siapa yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, dia akan memperoleh hidup. Itu etimologinya. Sekarang saya coba ke slide saya coba. Apa sebenarnya makna dari pencarian ini? Yang pertama, mencari di sini opsional. Pilihan. Carilah, katalah di sini mengindikasi tentang perintah yang diberikan kewenangan bagi kita untuk melakukannya. Mau dikerjakan silahkan. Anda menolak, ya monggo saja silahkan. Tidak ada yang melarang. Tapi ingat, semua pilihan kita akan menentukan jadi apa kita. Kepada siapa kita mau bersandar, kepada siapa kita mau berserah, kepada siapa kita mau minta pertolongan, itu semua diserahkan kepada kita. Sukses gagal ada di tangan kita. Mau bekerja keraskah atau mau bekerja asal-asalan, pilihan di tangan kita. Mau mendekat kepada Tuhan atau ada memunggungi Tuhan, membelakangi Tuhan, ya silakan saja. Tapi Alkitab berjanji, carilah Tuhan, engkau akan hidup. Yang nggak cari Tuhan, ya jawab sendiri saja. Yang membelakangi Tuhan, jawab sendiri. Tapi yang mencari Tuhan, engkau akan hidup. Engkau akan diberkati oleh Allah. Apa itu hidup nanti kita coba lihat. Yang kedua, carilah Tuhan di sini juga punya arti bahwa kata Tuhan menjadi kunci pencariannya. Ini mengartikan bahwa carilah Tuhan, bukan carilah rumah Tuhan. Tuhan mengajak membangun keintiman di situ. Anda tidak boleh mengkultuskan rumah Tuhannya, tapi harus mengkultuskan Tuhannya. Ada orang yang mungkin ngomong gini, Pak, saya itu bergereja di sini saat ini berubah, Pak. Saya diberkati Tuhan di gereja ini. Saya bertumbuh secara teologis di tempat ini. Saya diberkati Tuhan beribadah di tempat ini.
Saya cocok Pak dengan pendetanya. Cocok. Kayak dokter aja cocok. Cocok-cocokan. Izinkan saya bilang. Semua itu benar. Tidak salah pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi dasar teologinya, dasar Alkitabnya tidak ada. Bahwa gereja Tuhan diberkati, iya. Sepanjang hamba Tuhan, sepanjang pemimpin gereja Tuhan benar-benar membangun keintiman, mengajak keintiman umat, gereja itu akan bertumbuh dan diberkati oleh Allah. Sepanjang gereja benar di mata Allah, maka dia akan menumbuh kembangkan iman. Tapi yang diperintahkan Tuhan, carilah Tuhan dalam keintimannya, bukan cari rumah Tuhannya. Saya ingin menekankan kepada kita sekalian, kita tidak boleh mengkultuskan sinode gereja Bethel Indonesia. Semua gereja ada Tuhannya. Sepanjang dia menjalankan dengan benar, akan membawa umat masuk dalam kerajaannya. Yang salah adalah ketika pemimpin gereja itu tidak lagi membawa umatnya kepada jalan yang benar. Carilah Tuhan, bukan cari rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kembali ke slide saya. Ada pelarangan kemudian muncul di situ. Jangan mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal dan jangan menyeberang ke Berseba. Ini kata-kata menuju ke tempat ini ada apa sebenarnya di tempat-tempat itu. Secara cepat saya Bapak ya. Pertama Betel. Kenapa dilarang ke Betel? Ada apa dengan Betel itu sebenarnya? Padahal Ibu Bapak, Betel ini tempat di mana banyak catatan-catatan terutama di kitab Kejadian itu mencatat peristiwa-peristiwa penting. Misalnya Yakub pernah di Betelah untuk pertama kali dia melihat Tuhan dan malaikat Tuhan turun naik itu. Dan dia di situ membangun mesbah pribadinya kepada Tuhan. Di tempat ini pula Yakub bergumul dengan Allah sampai pangkal pahanya itu. Dari tempat inilah kemudian Yakub berubah namanya menjadi Israel. Ada banyak peristiwa-peristiwa di situ. Betel itu menjadi tempat penting lah, terutama bagi Israel, yaitu Yakub itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dalam perkembangannya, Betel ini kemudian berubah tempatnya. Yang tadinya tempat di mana mesbah Allah berdiri, sekarang justru menjadi Bet Aven namanya. Rumah ketidakbenaran, rumah kesia-siaan, rumah ketidaksusilaan. Di Betel lah dosa dibuat banyak. Itu dalam perkembangannya. Raja-raja Israel kemudian merubah tempat itu menjadi tempat penyembahan berhala. Jadi dalam konteks ini, dalam kitab Amos ini, Betel sudah tidak lagi seperti zaman Daud. Tapi Betel di sini sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Hal yang sama juga terjadi di Gilgal. Gilgal artinya bergelombang atau berombak atau menggelinding. Gilgal adalah tempat perkemahan pertama waktu Israel menyeberang sungai Yordan. Kota pertama yang diinjak oleh Israel itu adalah Gilgal. Dan disitulah didirikan 12 batu dari sungai Yordan itu untuk mendirikan mesbah bagi Allah. Awalnya di situ tempat penyembahan Allah kepada Allah. Mesbah-mesbah sesuai dengan 12 suku mereka menyembahkan korban bakaran kepada Allah. Tapi dalam perkembangannya sekali lagi menjadi tempat atau pusat penyembahan berhala. Sama seperti artinya, sesuai dengan arti dari nama Gilgal, menggelinding kasih anugerah Allah, berkat Allah pun menggelinding menjauh dari umat Israel. Itu Gilgal. Berseba persis sama juga. Berseba ini juga menjadi tempat di mana orang-orang Israel itu juga melakukan tindakan-tindakan penyembahan kepada berhala. Dan 3 tempat ini memiliki kesamaan peristiwa atau kesamaan fungsi. Israel merubah tempat-tempat yang tadinya tempat penyembahan kepada Allah menjadi tempat penyembahan kepada berhala. Dengan demikian maka sebenarnya
Tuhan sedang mengingatkan kepada mereka. Kamu boleh kaya, tapi tidak karena kekayaanmu kamu membenarkan segala cara. Kamu boleh sukses di bawah pemerintahan usia. Kamu boleh mengalami peningkatan finansial yang bagus. Kamu boleh menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kamu boleh punya kewenangan dan kekuasaan. Tapi tidak karena semua itu kamu kemudian meninggalkan Tuhan. Maka kalimat kunci di ayat 6-nya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau enggak, ya sudah kamu tertutup pintu karunia kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa kiranya orang-orang di ruangan ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Tak berubah setianya. Dulu miskin, sekarang kaya. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan semakin meningkat malah. Dulu susah, tapi sekarang sukses. Seiring dengan kemampuan saudara, seiring dengan jabatan, seiring dengan kesuksesan yang diraih. Tapi semua pencapaian-pencapaian itu tidak merubah kesetiaan kita semuanya. Untuk tetap beribadah, mencari Tuhan dengan benar. Israel telah memberikan contoh yang buruk di situ. Allah mengingatkan, carilah Tuhan supaya engkau hidup. Apa makna hidup sebenarnya sih? Makna hidup saudara, ini dari kata kayau sebenarnya, cayah tulisannya. Di sini Allah merubah keadaan yang membinasakan. Karena semua kebanggaan yang dimiliki Israel di bawah usia ini akan lenyap. Berkatnya menggelinding sesuai nama Gilgal. Bet-Aven, rumah ketidakbenaran yang akan menghanguskan. Semua seperti itu ujungnya. Tapi sebaliknya, yang mencari Tuhan akan hidup. Yang menerima Tuhan akan hidup. Gitu. Saya memberi contoh, coba klik ada slide saya ingin memberikan gambaran kepada kita. Coba terus. Saya ada contoh tentang dua negara di Kepulauan Laut Karibia antara negara Haiti dan Republik Dominika. Ini wilayah Hispaniola atau di Amerika Tengah. Ini ada dua negara, coba terus. Dua negara ini berbeda. Yang satu menerima Kristus, yang satu mencari Allah, yang satu tidak mencari Allah. Coba terus. Dan prinsip rohani ini tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Yaitu dia tadi. Ibu bapak, ada sebuah wilayah di Karibia, ya, di Amerika Tengah. Wilayah itu adalah Republik Dominika dan Haiti. Anda bisa searching di googling. Nah, dua negara ini hanya dipisah, ditarik garis tengah saja dari satu pulau begitu. Wilayah yang paling banyak memang secara 2/3 itu di pulau dikuasai oleh Republik Dominika. Yang sepertiganya itu Haiti. Tapi mereka ini memiliki satu perbedaan yang sangat mencolok. Coba tunjukkan tadi gambar. Yang pertama, Republik Haiti, mereka berbahasa Perancis karena pernah dijajah Perancis, yang satu berbahasa Spanyol. Ya. Yang satu, mereka adalah orang yang memiliki praktek, penduduknya 9 juta, yang satu 10 juta, hampir sama lah. Kemudian yang satu, yang Haiti adalah yang tidak terima Injil. Mereka hidup dalam praktek voodoo. Anda tahu voodoo kan? Voodoo itu bukan agama sebenarnya, tapi keyakinan-keyakinan animisme. Ini keyakinan-keyakinan kepada benda-benda fetisisme seperti itu. Benda-benda yang disakralkan, macam-macam bendanya seperti itu. Dan mereka mempraktekkan perdukunan sangat ketat. Dan sementara yang di Dominika itu orang takut Tuhan. 95% Kristen. Mereka hidup menyembah Tuhan, mereka takut Tuhan. Lonceng gereja setiap saat berbunyi di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi lihat perbedaannya Bapak Ibu. Ketika seseorang, ketika sebuah negara, ketika sebuah keluarga membuka hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan hidup, kehidupan. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Tidak demikian dengan dua negara ini. Yang tidak cari Tuhan, yang mempraktikkan voodoo, Haiti menjadi negara termiskin di wilayah Karibia. Sementara Dominik adalah 10 kali lipat ekonominya, jauh lebih baik
dari Haiti yang hanya dipilah oleh sebuah garis di pulau yang sama. Tapi ada sebuah peristiwa yang lebih mengejutkan lagi. Pada tanggal 12 Januari 2010, ada sebuah peristiwa gempa bumi, Pak. Dan gempa ini karena satu pulau, maka gempanya sama, guncangannya sama. Di Haiti 300.000 orang tewas karena gempa itu. Dan 1,2 juta orang mengalami kerusakan rumahnya. Sementara di Dominika 0. Tidak ada korban jiwa satupun dan kerusakan-kerusakan ringan. Saya mau bilang Anda, Pak, ada perbedaan, ada batas-batas ilahi, penyertaan Tuhan kepada orang yang takut Tuhan, yang cari Tuhan. Dan pembiaran kedaulatan Allah kepada orang-orang yang tidak takut Tuhan, diserahkan kepada iblis untuk dibinasakan. Maka hari ini saya bilang Anda, Pak, carilah Tuhan, engkau akan hidup. Carilah Tuhan, engkau akan hidup, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ada satu lagi, ada lain pulau lain, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Bisa bantu saya slide-nya enggak? Di Korea Utara dan Korea Selatan ini ada perbedaan juga. Ini semenanjung Korea juga hanya ditarik batas begitu saja. Dan Korea ini ada satu perbedaan. Yang Korea Utara tidak takut Tuhan, mayoritas ateis, mayoritas tidak percaya Tuhan. Tapi Korea Selatan negara yang takut Tuhan, negara Kristen. Kita mengenal di Korea Selatan ada 5 gereja terbesar di dunia. Satu gereja terbesar yang Pauyonggicho itu, ya, Yugido itu gereja terbesar. Tapi gereja kedua, gereja ketiga terbesar, gereja ketiga terbesar, gereja keempat terbesar, gereja 5 terbesar di dunia ada di Korea Selatan. Artinya bahwa Korea Selatan memang menjadi negara Kristen yang hebat di sana. Ada kehidupan doa yang luar biasa. Sementara saudaranya di sebelah, Korea Utara tidak percaya Tuhan. Ateis. Kita tahu bersama itu. Tahun 94 sampai 98. Ada sebuah kelaparan yang membuat mereka mati sampai 3 juta orang. Miskin. TBC, malaria telah menewaskan jutaan orang. Coba nih, ini ada keterangan ini. Ini membuktikan ya, ada batas-batas kekuasaan ilahi kepada orang yang cari Tuhan, orang yang takut Tuhan. Ini negara, saya bilang kasih contoh, Haiti, Dominika, Korea Selatan, Korea Utara. Berlaku nggak secara personal, secara pribadi? Berlaku. Hal yang sama. Anda bisa googling. Ada keluarga Max Juk dengan Jonathan Edward. Di slide terakhir saya ada. Jonathan Edward adalah orang yang takut Tuhan. Hidup pada masa yang sama. Hampir 200 tahun yang lalu. Benjamin Franklin pernah meneliti, seorang akademisi, meneliti keluarga mereka dalam masa 200 tahun keturunan berikutnya. Selama 200 tahun diteliti, ini hasilnya. Max Juk yang tidak takut Tuhan dengan semua keturunannya. Jonathan Edward yang takut Tuhan, yang setia beribadah. Juga terbaca keturunannya selama 200 tahun. Orang yang takut Tuhan di dalamnya, perhatikan orang-orang sukses, orang-orang hebat. Ada senator, ada wakil presiden, ada dokter, ada hakim, ada akademisi, ada penerbit buku, macam-macam. Keturunannya terlihat sekali mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Max Juk yang tidak takut Tuhan, yang tidak cari Tuhan. Maka keturunannya selama 200 tahun itu ke bawah. Ratusan orang di penjara, ratusan orang menjadi pelacur, beberapa orang menjadi pembunuh. Dan terakhir dalam kalimat penjelasan dari penelitian itu, keturunan Max Juk merugikan negara jutaan dolar. Sementara orang yang takut Tuhan hidupnya diberkati oleh Allah. Malah justru membangun Amerika. Bapak Ibu, prinsip ilahi selalu sama. Di ruangan ini ketika firman diberitakan, carilah Tuhan, engkau akan hidup. Engkau dan keturunanmu akan diberkati oleh Allah. Saya percaya firman ini iya dan amin.
Sepanjang engkau mencari Tuhan, engkau akan diberkati oleh Allah. Dan itu buktikan. Ada di Alkitab cerita lain. Ketika Daud memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yarim ke Baali Yehuda. Di tengah jalan dia memegang itu, Usa dan Ayo dan mati, dan akhirnya rumah tabut Tuhan dipindahkan. Tinggal di satu rumah keluarga, yaitu Obed Edom. Anda tahu gak cerita Obed Edom itu? Baca di Alkitab. Obed Edom dan keturunannya diberkati oleh Allah. Tinggal di bait suci sepanjang hidupnya. Alkitab mencatatnya. Padahal Obed Edom itu sebenarnya orang, ya secara hierarkis sebenarnya nggak termasuk, karena dia tinggal di kalau kita di hutan lah kira-kira begitu. Dia bukan tinggal di Yerusalem, tetapi akhirnya diboyong oleh Allah pindah ke Yerusalem, tinggal di bait Allah. Dia dan keturunannya diberkati oleh Allah. Saya percaya di ruangan ini adalah orang-orang yang sedang mencari Tuhan, dan nantikanlah pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidupmu dan keturunanmu diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati kita.